وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Asmani bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita memasuki fase 10 yang kedua daripada bulan Ramadan, yaitu mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 20, yang kata baginda Rasul adalah wa awsatuhu maghfirah. Di pertengahannya itu ada banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selama Ramadan ini kita isi dengan ibadah, nanti mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu fa haqqi qawlaka bi 'amalika wa 'amalaka bi niyyatika wa ikhlasika wa niyyataka wa ikhlasaka bi tasbihi dhamirika wa islahi qalbika fa innal qalba huwal aslu wa 'alaihi al-madad. Pengarang kitab ini menyebutkan fahaqi qaulaka bi amalika, maka buktikanlah perkataan kalian beriman kepada Allah, ridha kepada Allah, ridha Nabi Muhammad sebagai nabi, ridha menjadikan Islam sebagai agama bi amalika, dengan diwujudkan dalam amal perbuatan. Wa amalaka bi niyatika wa ikhlasika, dan buktikan amal perbuatan yang kalian perbuat itu dengan adanya niat dan keikhlasan. Wa niyataka wa ikhlasaka bi tasbihi dhamirika wa islahi qalbika, dan niat serta keikhlasan harus juga diiringi dengan kebersihan hati dan kebersihan jiwa. Fa innal qalba huwal aslu 'alaihi al-madar, karena sesungguhnya hati itu adalah dasar dari segala perbuatan dan pusat dari terpancarnya sebab hati yang baik, amalan-amalan yang baik pula. Maka ketika orang sudah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ada tahapan selanjutnya, yaitu amal perbuatan. Maka kalau kita berbicara tentang konsep iman, kan umumnya para ulama mendefinisikan iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Adanya pembenaran dalam hati, yaitu dibuktikan dengan ucapan dan dibuktikan lagi dengan amal perbuatan. Maka tiga konsep ini tidak bisa terlepaskan, harus berjalan seiringan. Kalau hati sudah mengakui tiada Tuhan selain Allah, mulut pasti mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau mulut sudah mengucapkan itu, maka bergeraklah dirinya untuk dengan mudah mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, mengeluarkan zakat, pergi haji, dan juga kebaikan-kebaikan lainnya. Dalam konsep yang lebih luas, kita bicara beragama itu ada 3 rukunnya. Ada yang namanya rukun Islam, rukun iman, dan juga ihsan. Rukun iman percaya kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada takdir baik dan buruk.
illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihat Allah. Fa illam takun tarahu, seandainya pun kita enggak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakinlah bahwa Allah pasti melihatmu. Ketika konsep ihsan dalam beribadah kita terapkan, insya Allah akan timbul keikhlasan. Karena ketika ada ucapan doang tapi tidak ada pembuktian keimanannya, maka imannya dianggap kosong. Beriman kepada Allah, cinta Islam, cinta Rasul, tapi bangunnya kesiangan, sholat gak pernah dikerjain, puasa hampir gak pernah, bolong-bolong ibadahnya, maka bisa dikatakan cintanya cinta palsu, cintanya cinta bohongan. Wa amalaka bi niyyatika wa ikhlasika. Dan seandainya pun telah kita buktikan dengan amal perbuatan, maka amal perbuatan yang kita lakukan dalam bentuk ibadah harus diiringi dengan niat dan keikhlasan. Niat, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan seseorang itu tergantung niatnya. Puasa kudu niat, sholat kudu niat. Kalau nggak ada niat, nggak diterima ibadahnya, karena nggak jelas perbuatannya itu untuk apa. Jadi niat seseorang dalam ibadah menentukan diterima atau enggaknya ibadah kita. Masuk ke dalam masjid, tahu-tahu kita Allahu Akbar, di hatinya nggak ada niat untuk mengerjakan sholat, maka gerakan-gerakan itu tidak dihitung oleh Allah sebagai sebuah amalan ibadah, karena nggak ada niatnya. Bisa boleh jadi dia bergerak seperti itu adalah gerakan-gerakan olahraga. Penting niat. Niat itu adanya di dalam hati. Nah, kalau kita akidah sunnah wal jamaah, biasanya niatnya itu dilafalkan dalam bentuk misalnya usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau puasa nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu lapas-lapas niat yang apabila kita ucapkan bagus untuk mengiringi hati kita agar niatnya lempeng. Walaupun secara hukum fikih seandainya lapas niat tadi tidak kita ucapkan, selama dalam hatinya ada niat mengerjakan, insya Allah amalannya tetap sah. Usolli fardhu subhi ini mengajarkan menetapkan hati saya sholat mengajarkan sholat subuh 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Lapas ucap, hati menetap. Walaupun ada sebagian mengatakan nggak usah pakai usoli-usolian, yaitu silahkan saja pendapatnya. Yang penting niat kita mengucapkan lapasnya yang tadi agar hati kita lebih mantap, lebih ketetapan. Wa ikhlasika, selain dengan niat, amal perbuatan itu harus ada ikhlasnya. Semata-mata karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Karena kalau tidak ada ikhlas, bisa jadi amal itu ada unsur riya, sum'ah, ujub. Riya pengen dilihat orang, sum'ah pengen didengar orang, ujub pengen jadi kebanggaan, bikin orang takjub, bikin orang terungah-ungah, terheran-heran, terkagum-kagum terhadap
dirinya. Ini amalan-amalan kayak gini bakal merusak. Udah capek-capek sholat, udah capek-capek keluarkan sedekah, udah capek-capek puasa, kalau cuma karena riya maka amalnya akan habis. Pahalanya kalau cuma karena sum'ah, pahalanya juga akan habis. Kalau cuma bikin orang kagum, siap-siap pahalanya nggak ada. Karena bukan untuk Allah, tapi untuk kepentingan dirinya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, ketika kita menaiki pahala akan perbuatan ibadah di dunia, Allah akan mengatakan, dulukan ente ibadahnya karena riya, pengen dilihat orang. Dulukan ente ibadahnya karena pengen didengar orang. Dulukan ente ibadahnya karena ingin orang kagum. Itu semua udah kalian dapatkan. Orang udah lihat, orang udah dengar, orang udah kagum dengan amalan-amalan ibadahmu. Maka hari ini gak ada lagi jatahmu. Sudah tertunaikan ketika di dunia. Maka sayang wa niyyataka wa ikhlasaka bi tasbihi dhamirika wa islahi qalbika. Niat kita, keikhlasan kita juga diiringi dengan pensucian hati, pensucian jiwa. Benar-benar plong, benar-benar murni, benar-benar gak ada lagi sangkut pautnya dengan urusan-urusan dunia, tapi semata-mata untuk Allah. Kalau dalam pembahasan beberapa waktu yang lalu kan, saya pernah jelaskan niat ikhlas itu pertama murni karena Allah, yang kedua karena mendapatkan surga, yang ketiga murni karena Allah tapi dengan saat yang bersama ingin mendapatkan keuntungan dunia. Tapi dalam pembahasan selanjutnya, poin yang ketiga itu hilangin. Ketika sedekah, jangan harap kembalian dengan sedekahnya itu berupa ganti dari Allah, walaupun masih boleh sedekah karena Allah, tapi di saat yang bersamaan masih mengharapkan dengan sedekah tadi ada limpahan rezeki setelahnya, ada kelebihan rezeki setelahnya, itu masih boleh. Tapi dalam pembahasan selanjutnya, kalau bisa sedekahnya itu jangan ngarepin urusan dunia lagi, udah pasrah aja kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kembalian kita setelah bersedekah tanpa kita minta pun pasti Allah kembalikan. Wa man anfaqta min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kau belanjakan untuk kepentingan jalan Allah, pasti Allah akan ganti. Kita niatin ataupun kita gak niatin, pasti Allah ganti. Maka jangan sampai kadar keikhlasannya berkurang, yang kaitannya dengan tempelan-tempelan dunia tadi lepas, murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'inal qalba huwal aslu 'alaihi al-madar. Karena sesungguhnya hati itu adalah dasar dari amal perbuatan kita, dan dia adalah porosnya, poros terpusatnya. Wabil hadis, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salaha sairul jasad. Apabila baik maka baiklah seluruh jasad. Wa idza fasadat fasada sairul jasad. Apabila jelek sekerat daging tadi, segumpal daging tadi, maka jasad yang lain akan menjadi jelek juga. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Jadi kita ada punya hati. Hati itulah yang akan menentukan amal perbuatan seseorang. Ibarat magnet, semakin bagus magnetnya, maka tarikannya semakin bagus. Magnet itu kan bisa menarik benda-benda seperti besi,
Kalau magnetnya bagus, akan bagus semuanya. Tapi kalau magnetnya ini bagus, tarikannya kurang. Lampu ini ada apa ya? Balas lampu. Lampu neon kalau nggak ada lampunya kurang bisa hidup, kurang bisa nyala. Maka penting adanya lampu, adanya balas, itu penting. Nah, itu hati kita. Kalau hatinya nggak hidup, nggak nyamper tuh, berat banget kalau diajak ibadah, susah. Karena mesinnya kagak hidup. Yang menggerakkan badan untuk melangkah ibadah itu hati. Kalau ini nggak hidup hatinya, susah melangkah walaupun rumahnya dekat sama masjid, walaupun azan kedengeran, nggak jalan. Mau didorong-dorong tuh nggak bakal jalan. Karena hatinya nggak bisa mencas, nggak bisa memberikan stimulus, nggak bisa memberikan rangsangan untuk badannya agar mau beribadah. Walaupun kebaikan-kebaikan itu tampak di depan mata, nggak ngaruh, karena hatinya nggak bagus. Hatinya jelek. Kalau hatinya jelek, amal perbuatannya juga bakalan jelek. Hati bagus, masjid azan gak kedengeran, masjid jauh, masih berangkat. Tapi kalau hati jelek, masjid dekat, azan kedengeran, ditarik-tarik, diseret-seret, masih gak mau berangkat. Tapi kita dangdutan, jauh dangdutan ke Kemang, itu nggak pakai diundang, nggak pakai disiarin, cuma timbang dengar doang, berangkat. Kalau yang doyan kan nggak disiarin. Kalau di kita kan dangdutan nggak disiarin, nggak ada pagi-pagi misalnya termalam mau dangdutan, pagi-pagi ada mobil keliling hadirlah dangdutan dengan mengambil orkes Families Group mulai ba'da Isya, nggak ada tuh. Tapi kalau hatinya memang doyannya doyan kayak gituan, nggak pakai dibilangin berangkat. Jangankan terang gerimis hujan aja berangkat, karena hatinya memang sudah cenderung kepada hal-hal yang kayak gitu. Tapi giliran azan berkumandang sehari 5 kali, corong sampai ke bawah-bawah, suaranya volume maksimal, tetap aja nggak berangkat. Maka hati-hati, lihat ini kecenderungan hati kita kemana nih? Untuk ibadah atau untuk hal-hal yang jatuhnya hura-hura ataupun kemaksiatan. Pengen tahu hati kita, lihat aja amalan kita kayak gimana. Pengen tahu hati kita, lihat yang keluar dari mulut kita kayak gimana. Apa yang keluar dari mulut itu cerminan hati. Kan sering dicontohkan oleh guru-guru kita, ibarat ketel, kita mau nuang di dalam gelas. Apa yang akan keluar dari mulut ketel itu tergantung badan dalamnya isinya. Kalau isinya sirup, dituang sirup. Nggak mungkin isinya sirup yang sampai ke dalam gelas teh manis, nggak mungkin. Kalau isinya teh manis yang keluar. Kalau isinya air comberan yang keluar.
itulah hati kita. Cuma kalau yang keluar kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang keji, mohon maaf dah, bangsat dah keluar. Karena gitu orang ngomong sekate-kate ini zaman sekarang. Keluar yang kata-kata kotor, berarti hati kita yang begitu. Nggak usah jauh-jauh mikirnya, lihat aja mulut kita, perkataan kita, perbuatan kita, mata kita, telinga kita, langkah kaki kita, itu doyannya kemana? Kalau doyannya ke tempat kebaikan, insya Allah hati kita masih tergolong adalah hati yang baik. Tapi kalau melangkahnya tempat-tempat kemaksiatan, tempat-tempat yang mengundang syahwat, mengundang kelalaian, ya begitulah hati kita. Kalau campur-campuran, ya berarti hatinya campur-campuran. Ke masjid doyan, ke tempat maksiat doyan, berarti hatinya campur-campuran. Begitu aja. Nggak usah susah-susah. Maka bantu hati ini dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW ketika berjalan dengan Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, boncengan dia naik onta zaman dulu. Kata baginda Rasul, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka." Wahai Mu'adz, aku cinta kepadamu karena Allah. Maksudnya cinta persaudaraan Islam. La tada'anna dubura kulli salatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Janganlah kamu tinggalkan setiap habis salat. Ini wasiat baginda Rasul kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang juga merupakan wasiat buat kita. La tada'anna dubura kulli salatin. Janganlah kamu tinggalkan selepas habis salat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca doa itu dulu. Baca zikiran itu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sering dengar enggak? Sering. Baca? Nah, itu. Kalau bisa bacalah. Kalau pun imamnya nggak baca, kita baca sendiri. Allahumma inni ala dzikrika. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa mengingatmu. Wa syukrika, senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmatmu. Wa husni ibadatik, senantiasa bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Ini untuk menguatkan hati, karena hati kita seperti saya sampaikan kemarin suka belok-belok, kadang lagi lempeng-lempeng, lagi kanan-kanan, nanti lagi beres hati ini. Kalau lagi lempeng, lagi kanan beres, kita juga lagi kusuk, gila ya dulu, nyungsep aja dulu bawaannya. Maka bantu dengan doa. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini dalam dunia hadis, apa yang saya sampaikan tadi adalah hadis musalsal bil mahabbah. Kalau yang biasa hadir haulnya Fadilatul Syekh Muhammad Yasin ibn Muhammad Isa Al-Fadani, ini selalu diijazahkan. Ya, saya mendapatkan ijazah dan dari Amin dari Salman. Ya, ini kalau mau diamalin silahkan. Ya, ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ayuhal muslimun, inni la uhibbukum. La tada'unna dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Silahkan bertolong amalkan. Ajaztukum kama ajazani syaihi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Sampai keren banget handphone.
اغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وإليك النشور. اللهم إنا بارك القرآن ومنزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. وارض علينا وجميع المسلمين سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام. بارك لنا من بكر قادر غير ساكت من حبيبنا لا متفارقين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.